Setelah beberapa waktu lalu menjadi tanda tanya, vaksin gotong royong akhirnya diluncurkan. Kita akan berbincang lebih lanjut terkait hal itu bersama dengan Sinta Wijaya-Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin. Selamat malam, Bu Sinta. Selamat malam, Elvira. Bu Sinta, berbicara mengenai program vaksin gotong royong, mekanismenya seperti apa kemudian Bu Sinta? Apakah kemudian ada sektor yang diprioritaskan? Ya, betul. Jadi karena memang datangnya, supply-nya juga bertahap, jadi masih terbatas, maka kami mendapatkan arahan dari pemerintah untuk diprioritaskan terlebih dahulu, contohnya sektor manufaktur di daerah Jabotabek. Jadi memang itu yang kami lakukan pada saat peluncuran mulai 2 hari yang lalu. Kemudian kita juga tahu ada poin-poin penting terkait vaksin ini karena terkait distribusi, kemudian mekanisme penyimpanan, dan sampai akhirnya nanti penyuntikan dan juga pengawasan pasca penyuntikan. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa nanti gambarannya? Iya, jadi seperti diketahui, pelaksana daripada vaksinasi ini nantinya kami bekerja sama dengan Bio Farma ya. Jadi perusahaan yang telah mendaftar nanti yang mendapatkan alokasi kemudian membuat kerjasama dengan Bio Farma dan nanti setelah mereka membayar dan menetapkan Fasiankes yang akan dipergunakan, data pesertanya dimasukkan ke Bio Farma untuk bisa diverifikasi oleh Kemenkes dengan diintegrasikan kepada satu data pemerintah supaya tidak ada tumpang tindih antara vaksin yang sudah berjalan sekarang program pemerintah dan gotong royong. Jadi setelah itu Fasiankesnya juga diverifikasi oleh Bio Farma dan Kemenkes, kemudian nanti vaksinnya baru bisa dikirim sesuai dengan jumlah peserta yang sudah disetujui dan dikirim ke Fasiankes yang bersangkutan untuk bisa dilakukan vaksinasi. Minat para pengusaha bagaimana, Bu Sinta? Apakah saat ini cukup tinggi atau ada suara-suara lain kemudian yang muncul? Iya, jadi sekali lagi vaksinasi gotong royong ini kan sebenarnya hanya sebuah opsi ya. Jadi bagi perusahaan seperti kita ketahui juga Elvira, selama COVID ini kan banyak perusahaan yang sangat terdampak dan menemui kesulitan lah untuk kemampuan untuk bisa membeli vaksin bagi pekerja dan karyawannya. Makanya ini adalah sebuah opsi bagi perusahaan yang mampu mau membiayakan vaksin ini untuk diberikan kepada karyawan maupun pekerja dan keluarganya kalau ada yang mau. Nah, ini bisa ikut serta dalam vaksinasi gotong royong ini karena prinsipnya mereka ini tidak boleh membebankan biaya tersebut kepada pekerjanya. Kemudian kalau kita lihat juga memang minat yang ada cukup besar karena mereka mungkin melihat bahwa selama ini juga biaya yang dikeluarkan besar ya, Elvira, untuk tes, untuk hal-hal lain yang hubungan dengan melindungi karyawannya dari COVID. Jadi ini bukan satu upaya ya bagaimana bisa membantu pemerintah untuk mendapat percepatan daripada herd immunity yang mau ditargetkan pemerintah tersebut. Dan kami juga melihat dari pelaku usaha itu kenapa mereka berminat, mereka juga mau supaya gimana karyawan ini tetap bisa produktif ya, karena kalau terkena COVID segala ini kan pengaruhnya cukup besar gitu. Dan juga kalau kita lihat selama ini memang dari pendaftaran yang ada sampai dengan tahap ketiga, yang kita sudah buka tahap ketiga, sampai saat ini sudah lebih dari 22.700 perusahaan yang mendaftar. Bu Sinta, kan untuk di program awal ini menggunakan vaksin Sinopharm. Kemudian per dosisnya, mohon koreksi, sekitar 440.000 ya untuk satu dosis begitu. Ada suara yang kemudian merasa harga ini cukup mahal, apalagi perusahaan-perusahaan yang mungkin saja memang bukan termasuk kategori golongan perusahaan yang cukup besar. Bagaimana Bu Sinta merespon ini? Ya, sekali lagi kewajiban untuk diberikan vaksinasi itu ada dari pemerintah untuk seluruh warganya. Jadi ini hanya sebagai satu opsi bagi perusahaan yang mau. Tentu saja ini tidak diharuskan dan tidak ada paksaan sama sekali gitu ya. Jadi tetap perusahaan bisa mengikuti juga program vaksinasi gratis dari pemerintah. Selama ini juga kalau kita lihat
untuk program vaksinasi yang gratis, memang beberapa sektor yang sangat terdampak seperti pekerja hotel, pekerja transportasi, juga yang retail, beberapa itu sudah ada juga yang sudah dapat program gratis. Jadi bukan berarti mereka harus mengikuti gotong royong. Ini hanya sebuah opsi saja. Artinya kemungkinan jika menggunakan merek lain di kemudian hari, di gelombang selanjutnya, apakah ada opsi mungkin saja harga per dosis akan turun atau memang sudah dipatok harganya sekian? Itu ketentuan pemerintah ya, Elvira. Jadi kita tidak penentuan harga, ketetapan harga itu dari pemerintah. Jadi kami tidak tahu nanti yang akan datang berapa harganya, bagaimana, itu semua ketentuan dari pemerintah. Oke, baik. Sejauh ini Anda melihat bagaimana di lapangan prakteknya perusahaan-perusahaan yang kemudian mendaftar untuk mengikuti program ini? Ya. Saya rasa memang ya paling tidak ini sudah mulai berjalan ya. Jadi selama ini mungkin ditunggu-tunggu benar nggak sih program ini akan jalan gitu ya. Jadi akhirnya sudah bisa mulai jalan walaupun memang jumlahnya masih sangat terbatas. Jadi banyak perusahaan yang ya masih menunggu gitu karena tidak bisa dapat alokasi dari yang ada gitu. Kan terbatas sekali ya. Jadi untuk itu memang harus bersabar gitu perusahaan untuk menunggu gilirannya untuk bisa mendapatkan vaksin ini gitu. Kami juga terus berkoordinasi dengan Bio Farma karena penyedia vaksin dari Bio Farma untuk bisa selanjutnya ada supply vaksin yang akan datang lagi ke Indonesia. Baik, kuncinya berarti harus bersabar karena kita tahu saat ini produksi vaksin sangat terbatas. Tapi permintaan cukup tinggi agar lebih fair tanda kutip gitu Bu Sinta. Bagaimana kemudian apakah memang dialokasikan perusahaan tertentu hanya mendapatkan jatah sekian dosis atau bagaimana yang diterapkan oleh Kadin bekerja sama juga dengan pemerintah dan Bio Farma? Ya, jadi sama seperti vaksin gratis kan juga ada prioritas-prioritasnya. Nah, ini juga disampaikan pemerintah untuk gotong royong ya ada arahan lah untuk prioritas yang didahulukan, terutama untuk daerah-daerah zona merah, kemudian prioritas sektornya gitu ya yang mungkin sangat berhubungan dengan publik gitu. Nah, ini semua akan menjadi pertimbangan juga sesuai arahan pemerintah. Oke, baik. Kita harapkan program ini bisa berjalan dengan lancar. Ada catatan banyak memang yang harus dihadapi, tapi sekali lagi ini bisa mendukung herd immunity untuk di Indonesia. Bu Sinta, terima kasih waktu Anda malam hari ini di CNN Indonesia. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.